wabarakatuh. Saya Nurul Silviana. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya mengenai implementasi nilai Pancasila dalam era globalisasi. Yang pertama, nilai Pancasila dalam era globalisasi yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah untuk menunjukkan peran ideologi sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ancaman terhadap negara ini dapat segera dicegah karena Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Oleh karena itu, apapun yang terjadi sewaktu-waktu, kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Pancasila sebagai sebuah ideologi yang terbuka. Pancasila tidak hanya bisa menerima bahkan mendorong lahirnya ide-ide baru sehingga memperkuat relasinya dengan perkembangan zaman. Namun, dengan signifikan dan fungsinya yang begitu besar di era globalisasi, banyak orang Indonesia yang meninggalkan Pancasila. Globalisasi telah melahirkan banyak teknologi modern yang telah membawa budaya asing masuk ke Indonesia dan menjadi hal yang dapat diikuti di era globalisasi. Banyak fenomena di mana-mana yang seakan berangsur-angsur menghilang karena berbagai perkembangan di segala bidang kehidupan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya segala aspek kehidupan, khususnya di bidang iptek, masyarakat dapat mempelajari perkembangan informasi dari sumber luar dan dalam negeri. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus menjadi rujukan negara untuk menghadapi tantangan global yang dihadapi negara yang terus berkembang di era globalisasi. Peran Pancasila tentunya sangat penting untuk menjaga kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan perkembangan globalisasi, batas-batas antar negara seakan menjadi tidak terlihat, sehingga berbagai budaya asing dapat dengan mudah masuk ke masyarakat. Hal ini berdampak positif dan negatif bagi rakyat Indonesia. Kedua, pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Sebagai contoh pengaruh globalisasi terhadap Pancasila ialah berdampak pada bangsa dan individu. Salah satunya munculnya sifat sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang lebih individualis. Padahal, seperti yang kita ketahui, gotong royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Contoh lainnya adalah gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak yang tidak lagi hormat kepada orang tuanya, kehidupan bebas remaja, kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi. Penghayatan dan pemahaman akan nilai Pancasila belum benar-benar kita serapi dibuktikan dengan banyaknya implementasi budaya asing yang tidak pas dengan budaya Indonesia. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Ketiga, peran Pancasila di era globalisasi adalah untuk menjaga segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia diharapkan mampu berturut serta dalam menjaga dan mencintai negara Indonesia, sekaligus dapat dipakai sebagai instrumen untuk menyeleksi nilai-nilai kehidupan yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Globalisasi sudah banyak menggeser nilai-nilai Pancasila serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah di beberapa bidang seperti hilangnya kebudayaan asli bangsa, bergesernya nilai-nilai kebudayaan, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, timbulnya rasa minder dan kurang percaya diri, gaya hidup yang mulai mengikuti gaya kebarat-baratan. Kita mungkin tidak bisa menolak secara langsung masuknya kebudayaan luar ke dalam negeri karena kita juga mengikuti perkembangan zaman dan tren yang ada. Tetapi kita juga harus mampu membatasi diri kita agar kebudayaan dan nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam dalam diri kita tidak luntur dan tetap lestari. Nah, tantangan Pancasila di era globalisasi. Era globalisasi mengakibatkan perubahan susunan di dunia yang berdampak langsung pada perubahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan tantangan nasional terbesar yang dihadapi dunia yang mengglobal saat ini adalah nilai kebangsaan yang sudah mulai luntur. Sebagaimana telah dijelaskan, hal tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya budaya-budaya barat yang masuk ke dalam negeri. Sedangkan dalam implementasinya tidak diterapkan filter yang dapat menjarakkan budaya yang baik dengan budaya yang buruk. Maka dari itu, Pancasila merupakan panduan, inspirasi, motivasi, perilaku, dan standar pembenaran. Dan oleh karena itu, dalam implementasinya, Pancasila diharapkan menjadi filter dalam masuknya budaya barat ke Indonesia, sehingga dapat memberi jarak antara dampak-dampak negatif dari datangnya globalisasi ini. Keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi.
Bangsa Indonesia membutuhkan generasi yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menyesuaikan diri dengan arus globalisasi. Contohnya sila pertama yaitu mengenai ketuhanan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat memahami apa saja hal yang dilarang di agamanya. Dan apabila ada pengaruh buruk dari masuknya budaya luar, pasti orang tersebut akan kembali ke jalan yang benar. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan. Dapat diterapkan dengan cara di media sosial tidak saling memprovokasi, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan hoaks, dan tetap menghormati hak setiap individu dalam bersosial media. Lagi tidak merugikan orang lain. Sila ketiga mengenai persatuan dapat diamalkan dengan cara membentuk komunitas yang bergerak di bidang sosial. Contohnya komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Indonesia Berkebun, Sahabat Indonesia Berbagi, dan lain-lain. Sila keempat mengenai kerakyatan dalam permusyawaratan dapat diterapkan di zaman serba digital ini dengan selalu aktif dalam beropini untuk menyuarakan hak asasi manusia, ketimpangan sosial, pandangan politik, serta segala pengetahuan melalui forum media sosial. Sila kelima mengenai keadilan sosial. Maksud dari nilai keadilan ini adalah bersikap adil terhadap semua orang. Contohnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, tidak menggunakan hak yang menjadi milik orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu implementasi nilai Pancasila dalam era globalisasi. Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dalam rangka memperkuat moral bangsa dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali sikap dan rasa nasionalisme. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui pendidikan Pancasila dalam rangka membangun karakter generasi muda. Hal ini dikarenakan pendidikan dianggap sebagai prioritas utama dalam rangka mengecek generasi muda yang memiliki karakter serta moral sehingga dapat meneruskan perjuangan dalam membangun dan memajukan bangsa. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas secara intelektual, melainkan yang cerdas juga terhadap moral. Hal ini dikarenakan di era global banyak sekali budaya yang masuk dan kita tidak dapat menolak masuknya budaya-budaya yang masuk dari negara lain, sehingga dalam rangka mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila diperlukan adanya kesadaran agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dalam prosesnya diperlukan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam butir Pancasila yang harus diamalkan. Dengan adanya arus globalisasi yang terus maju dan berkembang, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila senantiasa untuk terus diamalkan dan dipertahankan. Jadi, kesimpulan dari implementasi nilai Pancasila di era globalisasi yaitu kemajuan yang terus berlangsung yang mengakibatkan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan akibat adanya arus globalisasi menjadikan dampak-dampak negatif yang bermunculan yang tidak dapat dihindari dan dihilangkan oleh masyarakat Indonesia. Pancasila juga diharapkan dapat terus menyaring serta memilih segala informasi dan nilai baru yang masuk sehingga nilai-nilai tersebut dapat terus dijadikan sebagai nilai kepribadian bangsa. Pancasila juga harus terus mempertahankan sikap nasionalisme dari masyarakat agar tidak luntur. Agar nilai Pancasila dapat tetap bertahan, maka diperlukan generasi muda yang cerdas dalam berpikir dan moral agar senantiasa dapat meneruskan perjuangan dalam rangka membangun dan memajukan bangsa. Karena generasi yang cerdas adalah generasi yang bisa kuat dan teguh pada kepribadian jati dirinya, sehingga diperlukan persiapan untuk melahirkan generasi muda yang cerdas dalam berpikir dan bermoral. Karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Dalam rangka mempertahankan dan melestarikan Pancasila di arus globalisasi agar nilai yang termuat di dalamnya tidak memudar bahkan hilang, diperlukan adanya kerjasama dari seluruh warga negara, terutama generasi muda. Masyarakat diharapkan dapat terus mempertahankan nilai-nilai dengan cara mengaktualisasi sekaligus mengimplementasi nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Selain itu, masyarakat diharapkan pandai serta bijaksana dalam menyikapi dan memilih segala informasi yang masuk akibat arus globalisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.